Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun perintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami di dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama dan keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan 23. Kita membacanya secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kulakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah." Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang dibenci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka itu di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini yang dibacakan salah satu parhaladu. Salam. Horas Madita Salutna. Warta pada minggu ini di lembaran kedua 2.2. Sermon Week dalam kurung gabungan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dilaksanakan Sermon Week gabungan dimulai pukul 19.00 WIB secara live stream secara langsung melalui YouTube channel. Kira-kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Oktober 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan pelayanan gereja kita. Diakonia. Pemberitahuan. 5.1 Pelepasan CD. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dilaksanakan acara naik CD dalam ibadah siang pukul 10.30 peserta CD sebanyak 23 orang. Dan setelah ibadah Minggu akan dilanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus. Perjamuan kudus diikuti anak CD bersama orang tua dan keluarga. Dihimbau untuk jemaat yang jadwalnya beribadah pukul 10.30 agar dapat mengikuti pada kebaktian pagi, sore, atau melalui live streaming. 5.2 Pemberkatan nikah. Warta kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Rambo Sembiring, putra dari Bapak Daftar Sembiring, Ibu Rianta Buru Tarigan yang beralamat di Jalan Saluyu 14A nomor 217 Riung Bandung, anggota jemaat GBKB Gereja Batak Karo Protestan Bandung Timur, dengan saudari Rista Natalia Buru Simatupang, putri dari Bapak mertua R.H. Simatupang, Ibu Serlida Buru Sinaga yang beralamat Jalan KH Usman Domiri. Wek 5 anggota HKBP Jalan Lura Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 bertempat di GBKB Gereja Batak Karo Protestan Bandung Timur pukul 07.00 WIB. 5.3 Baptisan Kudus Manang Padidion Nabadia. Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 gereja kita akan melaksanakan pelayanan baptisan khusus dengan mengikuti protokol kesehatan dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Adapun yang sudah didaftarkan sampai tanggal 10 Oktober 2020 sebanyak 5 orang. Bagi jemaat yang ingin mengikuti baptisan supaya mendaftar terakhir pada tanggal 15 Oktober 2020. Pastoral hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB. Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB. Dihimbau kepada jemaat yang jadwal beribadah pukul 10.30 WIB supaya mengikuti kebaktian pukul 07.30 WIB dan kebaktian pukul 17.30 WIB. 5.4 Rapat evaluasi, koordinasi, dan pelatihan. 1. Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB
akan dilaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi semua pelayanan dan pengurus kebaktian sore bertempat di gedung sekolah minggu. 2. Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 18.00 akan diadakan pelatihan live streaming bagi yang sudah mengikuti pelatihan sound system dan jemaat yang berminat ambil bagian dalam pelayanan multimedia bertempat di gedung sekolah minggu. 3. Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 17.00 bertempat di gedung sekolah minggu akan diadakan pertemuan antara si musik dan song leader. 5.5 sermon seksi perempuan. Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 18.00 si perempuan akan mengadakan sermon bertempat di gedung gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. 5.6 himbauan. Dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah. Dan bagi yang menggunakan pesel tetap harus memakai masker, mana penutup muka tetap memakai masker. 5.7 jadwal ibadah. 1. Tanggal 18 Oktober 2020 pukul 07.30 week 6, 7, 9 pukul 10.30 245 pukul 16.30 138. Demikian warta kita minggu ini. Maulati madita salhutna, maulati madida bata. Terima kasih. Horas. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Tuntun kami doamu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pujilah Tuhan dan mari kita bersyukur kepada Dia. Kita masih beribadah, kita masih sama-sama bisa bertemu di dalam rumah Tuhan hari ini dalam minggu ke-18 setelah Trinitatis, dengan topik ibadah kita pada saat ini, kepemimpinan yang menghamba. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil menurut Markus pasal yang ke-10, dibuka dari ayat 35 sampai dengan ayat 45. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dengan responsoria. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak keinginan manusia, ada banyak keinginan kita manusia selama kita hidup di dunia ini. Dan salah satunya keinginan yang kita ingini, yang dapat kita raih, yang bisa kita capai di dalam kehidupan kita adalah ingin menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah pekerjaan, ingin memiliki jabatan di dalam pekerjaan kita, dan ingin memiliki kekayaan serta kehormatan yang diinginkan oleh setiap insan manusia. Dan itu wajar jika semua kita menginginkan tersebut. Ya. Itu sebabnya saya masih mengingat bagaimana nasihat orang tua. Dia katakan dulu kepada saya begini, "Kamu harus bisa maju satu langkah dari saya," katanya. Itu bapak saya dulu yang bilang.
kamu harus bisa satu langkah lebih maju dari apa yang saya dapatkan hari ini. Untuk itu, kejarlah, raihlah, jangan hanya bermimpi, tetapi ambil itu dengan cara bekerja keras. Dia katakan itu sama saya. Ya, baik-baik sekolah, perjuangkan. Dia katakan. Ya. Itu adalah sebuah semangat, saudara-saudara. Itu adalah sebuah dorongan yang diberikan oleh seorang orang tua kepada anaknya, agar kelak anaknya itu memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang layak, memiliki tingkat kemajuan yang paling tidak pun satu langkah dari yang dimiliki oleh ayahnya sekarang. Dan itu adalah harapan dari semua orang tua kepada anak-anaknya. Makanya orang tua akan selalu bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya, untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, agar ketika anaknya itu memiliki pekerjaan yang pas, yang bisa diandalkan di dalam masa depannya, maka itu adalah salah satu yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Maka orang tuanya akan senang, akan merasa terhibur. Dan setiap perjuangan apapun yang dia lakukan untuk menyekolahkan anak-anaknya, untuk memperjuangkan anak-anaknya, ketika dia nanti melihat anaknya itu sukses dalam hidupnya, maka ia tidak akan pernah lagi memikirkan bagaimana kelelahan, bagaimana kehilangan harta benda, dan bagaimana waktu yang menyita dari setiap pekerjaan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Itu kebanggaan. Dan wajar jika sesemua manusia itu bangga dengan apa yang telah dia miliki. Dan wajar jika manusia itu belum puas dengan apa yang belum dia capai. Itu wajar secara manusiawi. Ya. Karena salah satu keinginan manusia adalah mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Semua kita menginginkan kebahagiaan dalam hidup kita. Semua kita ingin senang dalam hidup kita. Semua kita ingin memiliki pekerjaan yang baik dalam hidup kita. Dan semua kita ingin memiliki jabatan, memiliki kepemimpinan yang baik dalam kehidupan kita. Karena ketika orang memiliki itu semua, seolah-olah memang secara duniawi hidup itu sudah dia raih. Kesenangan itu sudah dia raih. Ya. Dan itu sah-sah saja secara manusia. Ya. Dan tidak ada yang salah secara Alkitab tentang keinginan manusia untuk menjadi pemimpin, keinginan manusia untuk memiliki kehidupan yang berkualitas, yang memiliki kebahagiaan. Tidak ada yang menentang itu. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali, saudara-saudara. Jika kesenanganmu itu sudah engkau raih, jika kepemimpinan itu atau engkau menjadi pemimpin, jabatan itu sudah engkau raih, atau jabatan itu masih engkau raih, belum engkau raih dan akan engkau capai, ada sebuah nasihat yang diberikan Tuhan Yesus yang sangat berharga bagi kita semua dalam firman Tuhan hari ini, Abang Inang. Ini mengingatkan kita, menasehatkan kita. Bagi pemimpin, agar nasihat ini didengar. Bagi yang ingin menjadi pemimpin, agar nasihat ini selalu dipegang. Dan bagi orang yang mengejar jabatan, agar ini tetap menjadi dorongan hidup, pegangan hidup mereka ketika mereka nanti akan memiliki jabatan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang dua orang murid Tuhan Yesus
yang bernama Yakobus dan Yohanes. Kedua orang ini yang sudah mengikuti Yesus, yang sudah bersama-sama dengan Yesus. Kedua orang ini yang sudah melihat, yang sudah merasakan bagaimana kekuasaan dan bagaimana mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Satu ketika mereka duduk bersama, ada keinginan yang mau mereka sampaikan kepada Yesus. Apa itu? Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, datang kepada Yesus, mendekati Tuhan Yesus. Ya, ipajono imana dirina tu Tuhan Yesus, hudul dilapung di Tuhan Yesus. Guru, ahai, jika engkau nanti, bolehkah engkau mengabulkan permintaan kami? Apa itu? Kata Tuhan, pasti kan begitu. Kita anggap aja ini seperti sebuah obrolan, ya kan? Apa yang mau kau kehendaki? Apa yang kau mau minta dari aku? Lalu mereka berdua berkata kepada Yesus, perkenankanlah kami. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang dari antara kami, bolehlah Tuhan engkau tempatkan di sebelah kanan-Mu. Artinya menjadi tangan kanan Tuhan, kan begitu? Ya kan? Songon jamita mingguna lewat ingot tamu dobe. Ya. Dan satu orang lagi, tempatkanlah di sebelah kirimu. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, kenapa mereka berdua mengatakan dan meminta hal demikian? Ada apa? Ternyata walaupun murid-murid itu dekat kepada Yesus, bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang menjadi perbuatan Yesus, ternyata mereka tidak seutuhnya mengenal Yesus. Itu persoalannya. Loh, apakah mereka tidak mengenal Yesus? Tidak. Karena mereka hanya memikirkan konsep kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, yang diperkenankan oleh Yesus adalah konsep kerajaan duniawi. Oh, mereka akan berpikir, sudah banyak pengikut Yesus ini. Memang benar. Simpatisan pengikut Yesus yang pada saat itu ribuan orang. Hal itu bisa kita lihat ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Kan begitu. Banyak masanya Yesus. Artinya mereka melihat bahwa Yesus ini memiliki power. Yesus ini memiliki kewenangan, memiliki wibawa, memiliki yang tidak bisa dilakukan oleh orang, yaitu memiliki kuasa mukjizat yang bisa dia lakukan kepada orang-orang lain, yang menarik perhatian orang lain, yang membuat orang lain kagum dan membuat orang lain wah dan membuat orang lain bersimpati datang untuk mengikuti dia, ya kan? Artinya mereka pikir seolah-olah Yesus itu calon legislatif. Yesus itu calon gubernur. Yesus itu calon bupati yang berkampanye ke sana kemari, yang memberikan semua apa yang dibutuhkan orang, yang bisa memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit, yang bisa membangkitkan orang yang mati. Tapi sebenarnya konsep kerajaan Allah yang dibawa dan yang diperkenankan oleh Yesus adalah bukan konsep kerajaan duniawi. Artinya mereka hanya mikir bahwa Yesus akan mendirikan sebuah kerajaan Israel Raya. Karena pada saat itu Israel sedang jatuh di dalam penjajahan Romawi. Ya kan? Makanya ternyata apa yang telah mereka pikirkan salah. Itu dapat dilihat
Walaupun ribuan orang yang datang kepada Yesus, tapi itu terbukti siapa yang benar-benar datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus ketika dia disalibkan. Itu pertanyaannya. Yang dulunya mengatakan, Hosiana, terpujilah anak Daud, yang datang membawa kemuliaan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang pun membawa daun palem untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus ketika di Yerusalem, merekalah orang-orang yang mengejek Yesus ketika dia disalibkan. Ingat tamu, holan na porsia tu Tuhan Yesus ditikii, holan na kaporupuado. Yang menangis, yang mengikuti Yesus sampai dimanapun. Murid-muridnya kemana? Takut. Ya. Bahkan ada yang maswadahon Tuhan Yesus, kan begitu. Ya. Di situ dapat dilihat. Ya. Makanya salah satu perkataan Yesus di kayu salib, Ibu, inilah anakmu. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi Yesus menyangkal apa yang mereka minta. Yesus ingin mengubah paradigma dan pemikiran mereka tentang konsep kekuasaan, konsep kerajaan yang dihadirkan oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, hei kamu, apakah engkau tidak tahu dan dapatkah engkau meminum cawan dan dibaptis seperti yang akan kuterima? Ya. Apakah kau berdua tidak tahu? Hei Yohanes, hei Yakobus, naso di batu hamu doa hana pinangidomu. Kalau di Matius 20 ayat 20, bukan hanya Yohanes dan Yakobus yang meminta itu kepada Yesus, tapi mamanya juga, ibunya juga meminta itu kepada Yesus. Ketika mereka menjawab, kami dapat Tuhan, kami dapat meminum cawan, kami dapat dibaptis seperti apa yang engkau terima. Lalu Yesus mengatakan, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Karena apa? Karena mereka kelak akan memiliki kehidupan yang sangat-sangat sulit. Mereka juga akan mati martir sebagai pengikut Yesus. Memang kamu juga dibaptis seperti yang kuterima. Alaiko botomuna do. Dina lauhudul disabola siamun. Doho sabola abirangi dada au. Nama mutusoni. Bukan aku yang memutuskan itu. Bukan aku yang berhak memberikan itu. Alai di pasahat mai tunasa akasaluhudna nadi pamonang debata. Semuanya itu akan disampaikan kepada orang yang kepada siapa yang tempatnya Allah sudah sediakan. Artinya dalam Wahyu 2 ayat 10c, bagi setiap orang yang setia sampai akhir, mereka akan diberikan mahkota kehidupan. Amin. Tusido halaki kepada mereka. Terbatas tidak. Jaleko tusido hita hudul disabula siamudoh abirang di debata akana monangi, akana setia sampai akhir, akana majaboton haporsiaun na saat tu ujung ningoluna. Orang yang bersedia menderita. Itu sebabnya saya katakan dalam ujian Parguru Malua yang hari Jumat kemarin ujian lisan, saya katakan begini, gak ada gunanya nilaimu yang bagus ini. Tidak ada gunanya kau bisa menjawab setiap pertanyaan yang kami lontarkan ini. Tapi kau kehilangan 3 hal dalam hidupmu. Apa? Pertama, setia kepada Yesus sampai akhir hidupmu. Kedua, hormat dan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Ketiga, menjadi berkat bagi orang. Itu udah kau tunasida.
Dan ini tidak boleh salah satu pun hilang dari antara kamu. Ya, timpang jika ada salah satu yang hilang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Allah Yesus ingin mengubah paradigma setiap orang yang mau menjadi pemimpin. Agar mereka menjadi pemimpin bukan hanya ingin mengejar jabatan, bukan hanya ingin memiliki kekuasaan secara duniawi, memiliki jabatan tertentu yang merupakan sebuah kebanggaan bagi dia. Tetapi Yesus merubah paradigmanya, jadilah pemimpin yang menjadi hamba. Bukan pemimpin yang hanya memimpin secara otoriter. Yesus mengatakan, lihat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, banyak dari mereka pemimpin yang memimpin secara tangan besi dan memimpin secara keras. Tetapi engkau, hai pemimpin orang Kristen, menjadi pemimpin, engkau harus menjadi yang terkecil di antara saudara-saudaramu. Engkau harus menjadi pelayan di antara saudara-saudaramu. Engkau harus memberikan kerendahan hatimu di antara orang-orang yang ada di sekelilingmu. Bukan soal memerintah. Pemimpin orang Kristen bukan soal memiliki kuasa. Pemimpin orang Kristen bukan seolah memiliki power, memiliki jabatan, memiliki kehormatan yang harus dihormati, yang harus disegani. Makanya Yesus membedakan pemimpin orang Kristen adalah pemimpin yang bersedia melayani. Amin. Maka Yesus katakan di ayat 45, dari ayat 44, siapa yang mau menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tapi sebenarnya saudara-saudara, saya juga sedih melihat kepemimpinan yang terjadi. Terutama kepemimpinan dan pelayanan kami para pendeta. Di media sosial, kami para pendeta sudah jelek di hadapan jemaat. Kenapa? Karena jari-jari banyak pendeta tidak bisa mereka kuasai untuk menuliskan yang tidak baik. Ya. Jadi kalau saya membaca-baca Facebook ini, aduh Tuhan, dia ini teman saya, dia ini pendeta. Salah satu poda tohonan kami dari yang ketujuh itu adalah yang terakhir, uduk tupanuruan ni uluan, jala unang madabuhon akadongan nak. Ya, itu yang terjadi saya lihat. Asal setiap mendapatkan sinode gudang, selalu ada persoalan yang besar. Selalu ada pertikaian. Sohuboto tidak jabatan ahan dan digulut di huriaun. Ya, ada begitu. Ketika ada orang yang mau memperbaikinya, ya, mereka seolah-olah hanya memberikan ucapan dan kata-kata. Tapi Bapak Ibu, kami memohon, doakan kami para pendeta ini, agar kami bisa memimpin umatnya di dalam kehidupan yang baik. Itu pertama. Kedua, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemimpin adalah soal tentang bagaimana engkau melayani orang lain. Menjadi pemimpin bagaimana tentang engkau mau mengalah kepada orang lain. Menjadi yang terbesar di antara kamu, bagaimana tentang bagaimana engkau merendahkan hati kepada orang yang lain. Ingat, jabatan itu titipan Tuhan, Abang Inang. Ingat, pangkatmu itu pimpin itu titipan Tuhan. Ingat, pekerjaanmu itu titipan Tuhan.
yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Bukan hanya di dunia ini, tetapi yang terutama adalah bagaimana mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan yang memberikan jabatan itu. Sotong didok debata tu hita sogot ho. Hubait tu ho direktur, hubait jabatanmu, hupa naik titelmu, hupa naik pakakmu. Alai dung namar jabatakko nagijang roham. Sotong didok Tuhan itu hita sogot. Ya. Tetapi ketika Tuhan melekatkan sebuah jabatan, sebuah pangkat yang terbaik bagimu, pergunakan itu untuk melayani orang lain. Pergunakan itu untuk menolong orang lain. Alai unang gabe nepotisme ate. Kan itu? Aidu persigani di garakau kan itu? Ala nung ngamar jabatan imana Roma tulang na bere berjo paribamban baju kerja perusahaan olo tulang olo ya olo tulang rusuru maro tu perusahaan sugut terhujalo do HP holan di jalo kerja saya bulan dupi kerja ngapai lahon ya kan pailahon ya, tulang belum kerja aku tulang bikin dulu aku kerja. Oh iya datang kau kerja datang bikin lamaranmu nanti tulang bantu indah. Ketika dia kerja, rupanya tidak lagi memiliki kualitas. Ketika miliki kualitas yang terbaik jika engkau menjadi pemimpin. Itu sebabnya dalam Keluaran pasal 18 ayat 21, Yitro mengatakan kepada Musa, Musa carilah pemimpin yang baik, carilah orang yang cakap, carilah orang yang takut akan Tuhan, carilah orang yang dapat dipercaya, yang benci kepada suap, yang benci kepada ketidakbaikan. Tempatkan mereka menjadi pemimpin atas bangsa 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang. Ya. Jadi kau boto odo daba kualitas ningulu. Ya. Unang songonan ni sinetroni, sinetron kan ido mabesiga di Indosiari. Itu dah. Aku tiap pagi molo manoto sinetron inang jam 10 amang tahe umay tono naraku. Si pata tinoton, ya kan? Olo donian, toho donian, adong sebagian. Ale si pata nagabi penonton do nagabi muruk kan? Itu kan? Top lari oh. Loh, sutradaranya nggak disuruh lari kok. Kok kita yang ribut? Si pata sokonido. Hina HP manggosok. Top pindah. Ya. Bukan seperti sinetron. Tetapi miliki kualitas yang baik. Takut akan Tuhan, benci akan pengejaran suap, benci akan ketidakadilan. Ya, jadi yang ketiga itu. Nah, untuk itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini nasihat bagi kita. Bagi anak-anak muda yang menjadi pemimpin kelak, yang memiliki jabatan kelak, ingat yang ketiga ini. Ya. Ingat semua firman Tuhan hari ini. Kelak ketika engkau menduduki jabatanmu, layani orang lain. Tidak usah gila hormat, saudara-saudara. Cukup orang menghormatimu dari kebaikan yang kau lakukan. Orang akan menyegan, orang akan takut, orang akan mensegani, orang akan bangga, orang akan menghormati engkau, orang akan tunduk kepada kau. Bukan karena kesewenang-wenanganmu, tapi karena perbuatanmu yang baik. Itu yang didambakan oleh Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, kami datang ke hadirat-Mu Allah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dengan membawa ucapan syukur kami, hormat kami ke kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami masih Engkau layakkan untuk beribadah di rumah-Mu ini di dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kami menyingkirkan segala mara bahaya di dalam hidup kami.
firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih Engkau menasihatkan dan mengingatkan kami agar menjadi seorang pemimpin yang baik. Menjadi seorang pemimpin di rumah tangga kami. Menjadi seorang pemimpin di setiap pekerjaan kami. Menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah lingkungan kami. Pemimpin yang bukan dilayani, melainkan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau telah merubah paradigma pemikiran kami manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini, agar kami memperoleh kehidupan yang layak, kehidupan yang bersukacita, yaitu menjadi seorang hamba bagi orang lain, seorang pelayan seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus, yang melayani bukan untuk dilayani, yang menghamba bukan menjadi Tuhan, yang walaupun Engkau adalah Allah, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat yang menciptakan segala sesuatu yang belum ada menjadi ada, tetapi di dalam kehadiran-Mu di dunia ini, Engkau telah menunjukkan bagaimana sikap kerendahan hati yang Engkau ajarkan kepada kami setiap insani yang mempercayai Engkau. Tuhan, ajarkan kami agar kami memiliki hati seperti Engkau, agar kami memiliki jiwa yang seperti Engkau, dimanapun kami berada dan kapanpun ya Tuhan. Izinkan kami untuk melayani orang lain, agar ketika kami menjadi berkat bagi orang lain, kami tahu bahwa semuanya yang kami beritahukan itu adalah pekerjaan Tuhan dan berkat Tuhan yang kami beritakan kepada orang yang belum mengenal Engkau. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Kami memohon dan meminta berkat yang dari-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, tangan-Mu yang maha kudus Engkau angkat untuk memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberkati keluarga kecil kami, memberkati setiap orang-orang yang kami kasihi, memberkati jemaat-Mu, memberkati pemerintah kami, memberkati tim medis, memberkati setiap aparat keamanan dan semua instansi-instansi pemerintahan di tengah-tengah negara kami. Terlebih pada hari yang lampau Tuhan, terjadi keributan di mana-mana di tengah-tengah negara kami. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang pada saat ini belum berakhir, Tuhan berikan kedamaian. Tuhan jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari segala rencana manusia-manusia yang ingin menghancurkan, yang ingin memecah belah negara dan bangsa kami. Berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Jauhkan Tuhan segala hal-hal yang jahat. Biarlah Tuhan kedamaian itu, biarlah kami merasakan bagaimana sukacita dalam masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami bisa bergandengan tangan untuk melawan ini Tuhan. Dan izinkan setiap orang yang jemaat-Mu, setiap orang yang mempercayai Engkau menjadi lilin untuk menerangi kehidupan manusia yang penuh dengan kegelapan. Kami juga mendoakan Tuhan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan, berkati mereka, berikan umur yang panjang, berikan keluarga yang baik di dalam hidup mereka. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, yang berduka cita, yang memiliki pergumulan. Tuhan, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menyembuhkan. Terlebih saudara kami Mula Parulian Sianturi dan istri Boru Aritonang yang pada hari yang lalu telah dinyatakan positif COVID-19. Tuhan, berikan mereka kekuatan, jamah mereka Tuhan, jauhkan dan berikan mereka kesembuhan. Terima kasih Tuhan, anaknya yang masih umur 3 bulan Gabriel, terima kasih, hasil swabnya mengatakan bahwa dia negatif. Tetapi semuanya itu kami percayakan kepada Tuhan.
Biarlah semuanya Tuhan, penanganan medis yang mereka terima itu menjadi obat, sarana Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa di surga, kami akan pulang Tuhan. Berkati kami di perjalanan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Kemanapun kami akan pergi dan apapun yang akan kami lakukan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Allah kami yang maha baik. Dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terimalah doa dan syukur kami. Amin. Mari kita bernyanyi saudara-saudara sambil memberikan persembahan yang kedua dan persembahan bulanan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415. Sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap berdiri, mengalirkan sungai kasih-Mu, Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.